Kan kita disunahkan kalau misalkan kita pulang ke rumah. Astagfirullahaladzim. Sebentar guys, saya dengar suara kayak derap langkah kaki. Halo? Halo? Kayak derap suara langkah kaki loh. Kok wah merinding saya di sini nih. Kampret, merinding gue di sini ya. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim keterangan buat kalian hadir. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, kaget. Suwe tuh anjing ngegonggong terus kampret. Saya ulangin ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs. Berhubung kita sudah memasuki sebuah rumah atau bangunan yang sering dimasuki YouTuber, kreator horor. Jadi saya memiliki kesempatan untuk memasukinya juga dan menelusuri bagian-bagian dari tempat yang mungkin setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Berbicara tentang jin dan setan adalah merupakan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Sebagaimana Allah juga menciptakan makhluk lain. Nah, jin dan setan juga punya kelebihan bahkan kekurangan. Sama manusia, gengs. Nah, jin dan setan mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Meski terlihat mereka begitu kuat, kita kaum muslimin itu diajarkan jangan takut. Sebab sesungguhnya jin, setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Jadi kita gak boleh takut lagi sama namanya jin. Nah, saya pernah baca dan ini juga pernah sempat saya sampaikan ke kalian. Ini kita rewind lagi, kita ulang-ulang ya, biar kalian juga paham tentang kelemahan dari bangsa setan, bangsa jin. Jadi biar kita gak takut lagi sama bangsa mereka. Sebelum kita explore seperti biasa, pahalanya saya dapat, hiburannya kalian dapat, betul nggak? Astagfirullahaladzim. Nah, jin atau setan kelemahannya adalah takut kepada orang-orang yang soleh, guys. Karena apa? Karena saya pernah baca dan hal ini juga tertulis di dalam satu ayat. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi.
Aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran surat Al-Hijr 39-40. Nah, jadi bahkan ahli tafsir aja mengungkapkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa jin dan setan dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun, ketika manusia berbuat baik dan beramal soleh, maka jin dan setan akan takut kemudian meninggalkan manusia. Nah, makanya mumpung hari baik, bulan baik, tahun baik, lagi bulan Ramadan, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kesolehan kita bertambah, keimanan kita terjaga, tidak lagi dikhawatirkan dengan rasa takut terhadap bangsa-bangsa seperti mereka. Dan juga jin dan setan itu dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca itu dijelaskan bahwa jin dan setan berjalan, kemudian kan papasan nih sama Umar bin Khattab. Maksud saya Umar bin Khattab. Nah, maka mereka tuh lebih memilih jalan lain. Jadi dia muter tuh jalan tuh. Kalau misalnya ketemu sama Umar bin Khattab, jin itu akan muter arah, gengs. Dia nggak mau berpapasan. Nah, hal ini karena apa? Karena Umar benar-benar memegang kuat ajaran agama Islam. Bahkan dalam sebuah hadis juga disebutkan tuh bahwa setan memang sangat takut kepada Umar bin Khattab. Nah, selain Umar bin Khattab, setan juga takut kepada orang-orang yang menjaga keimanannya. Nah, kelemahan jin yang lainnya, jin dan setan mereka nggak bisa dan mampu menyerupai Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tertulis tuh dalam sebuah hadis. Barang siapa yang bermimpi melihatku, kata baginda Rasul, maka dia telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari Muslim maksud saya. Dan bahkan jin dan setan itu nggak bisa melewati batas langit lagi. Memang mereka memiliki kemampuan-kemampuan di luar nalarnya manusia. Tapi mereka nggak bisa menembus batas langit tertentu yang hanya bisa dilewati oleh malaikat. Jika mereka maksa nih untuk lewat, dipastiin tuh hancur tuh setan dan mati. Lalu kan kita disunahkan kalau misalkan kita pulang ke rumah, astagfirullahaladzim. Sebentar guys, saya dengar suara kayak derap langkah kaki. Halo? Halo? Kayak derap suara langkah kaki loh. Kok merinding saya di sini nih? Kampret, merinding gue di sini ya. Ngajar loh, mau nakut-nakutin gue pakai suara derap langkah kaki, hah? Lo mau nakut-nakutin gue, hah? Hei, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang nepok-nepok tembok atau pintu, sedangkan di sini nggak ada pintu. Kenapa kalian selalu pengen buat saya emosi? Setiap saya mau siar, kalian ganggu hidup saya. Gak usah dengan suara-suara jelek lo muncul sih. Tunjukkan eksistensi kalian. Kampret lo. Kebiasaan lo tuh begini ya. Setiap orang mau ngejelasin sesuatu, ada aja gangguan-gangguan yang lo buat. Gak usah lo pakai suara-suara jelek lo. Muncul muka jelek lo sekalian. Kampret lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker ini agak jelek nih guys. Saya cabut aja nih.
soalnya gresek-gresek. Tuh, salah satu tabiat anjing itu menggonggong. Bisa jadi anjing itu melihat sekumpulan makhluk-makhluk sehingga mereka menggonggong tidak ada aturan. Makanya kalau manusia hanya bisa menggonggong, menjelekkan orang lain, mencampuri urusan orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain, dipastikan dia sama tuh sama makhluk Allah yang ini nih, yang suka ngegonggong. Karena apa? Setiap manusia memiliki pengalaman yang berbeda, setiap manusia memiliki ilmu yang berbeda. Saya pernah baca nih, ilmu nuhada mukayadun bil kitabi was sunnah. Astagfirullahaladzim. Kampret. Dan ini lu ngetok-ketok gua lagi ya. Kampret loh. Saya ulangin ya. Imam Junaid al-Baghdadi itu pernah berkata, ilmu nuhadah muqayyadun bil kitabi was sunnah, yang artinya ilmu kita ini dibatasi, diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya harusnya dari orang kampret, ngeblank saya ulangin ya. Ilmu nuhada muqayyadun bil kitabi was sunnah. Nah, ilmu kita ini kan dibatasi, diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadinya setiap orang tuh punya pemahaman yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Bukan berarti perbedaan itu kita harus bisa mencela, kita harus bisa menghina, kita harus menzalimi orang lain. Tanpa dia tahu sanatnya, tanpa dia tahu keilmuannya, hanya ingin menyakiti orang lain. Nah, itulah salah satu sifat iblis, salah satu sifat setan yang gak boleh kita tiru. Paham ya? Saya lanjutin lagi ya. Kampret nih, gara-gara diganggu sih jadi ngeblank saya. Nah, yang kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Ta'ala, gengs. Karena kelemahan jin dan setan, ya ini pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin dianjurkan menyebut nama Allah ketika, saya dengar suara timbukan, ketika menutup pintu. Hal ini juga kan tertuang di dalam hadis. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Karena setan gak akan membuka pintu yang sudah dikunci. Astagfirullahaladzim. Sebentar guys. Terus saya ulangi. Kampret ini emang. Diganggu terus saya di sini. Tapi mereka gak berani nampakin diri. Suara-suara aja. Dengerin aja. Suara anjing makin kenceng loh. Seolah-olah dia ngelihat fenomena-fenomena sekumpulan makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihat. Muncul sih. Mas Rafal Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Kampret. Ini dulu rumah mewah nih guys. Saya dengar suara kayak nggak tahu ya. Hanya kuping saya aja yang terdengar atau masuk di dalam speaker video yang saya bawa ya. Tuh, kosong. Ada aktivitas manusia loh. Tapi saya lagi-lagi diganggu. Kurang ajar emang setan.
Saya ulangin ya guys. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan gak bisa membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut astagfirullahaladzim. Lagi-lagi saya diganggu dengan fenomena suara. Kampret nih. Lo bikin gue emosi, gue hajar ya. Lo bikin gue emosi, gue hajar lo. Sayang lo gak kelihatan di mata gue. Kelihatan di mata gue tarik lo ya. Ajar lo ya, bikin gue emosi ya. Muncul sana. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hol hodam, ya hol merah, ya hol gaib, ya hol jasad, ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Gak berani lo muncul. Saya ulangi sekali lagi ya guys. Hadisnya, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan gak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut astagfirullahaladzim. Kampret. Ini digedor-gedor lagi. Wah, gak beres nih. Mau lu apa? Hah? Saya gak tahu. Dari tadi gak kelihatan sama mata tuh gak kelihatan mereka ini. Setiap saya lagi mau kasih penjelasan, diganggu saya. Nah, tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian harus menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim nih guys. Dan yang terakhir, jin dan setan juga takut dan takluk kepada Nabi Sulaiman. Udahlah, kalau gini caranya saya diganggu terus, saya mau coba siapin buat trap cam ya guys. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap pantengin channel Kipraleu. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.